Hello semuanya, Harodak sekalian, kembali lagi bersama saya Haruno Zuka, seorang self proclaim pengamat wibu yang sedang ingin membuat konten yang awalnya Haruno View, tapi karena kemarin evaluasinya, karena videonya pasti panjang, karena tanpa skrip pasti aja ngobrolnya panjang. Yang niatnya pasti Haruno View itu under 10 menit, tapi ini malah panjang dari 20 menit kemarin. Berarti saya mau meralat juga konten kemarin yang formatnya seperti ini, menjawab pertanyaan, salah satunya menjawab pertanyaan dari para Harudaks ya, itu menjadi Haruno Showcase. Karena memang podcast ini bersifat solo juga bisa, duo bisa, trio bisa, kuartet bisa, pokoknya lebih ke apa namanya tuh, lebih non formal, lebih santuy, lebih chill, dan ya podcast aja tapi mah solo gitu. Nah jadi kalau ya memang ya kurang lebih kalau secara teknis mah tanpa skrip mah Hanozukes aja, jadi ngobrol, ini monolog. Kayak gitu. Kalau Harun of You memang ya kebanyakan pakai skrip sih, jadinya pendek, jadinya terukur. Ya jadinya ya kurang lebih seperti itu ya, sekalian meralat dan merevisi atau mungkin kalau klarifikasi juga mungkin bisa dibilang sama aja ya gitulah. Tapi ya gitulah, kok jadi bingung gini. Nah jadinya saya akan melanjutkan atau menjawab pertanyaan dari jawab kok salah, menjawab pertanyaan dari Harudax yang sudah mengirimkan, aduh balik lagi, mengirimkan pertanyaannya lewat harujuga.id/pesan haru, itu lewat anonim, itu lewat Gform, atau lewat pertanyaan yang cukup menarik di kolom komentar. Jadi kalau kalian juga ingin bertanya seputar pop kultur, terutama yang field saya di bagian sosiologi, ya mungkin bisa dibilang ya bisa juga bahas VTuber juga barangkali. Hayu, silakan, saya tampung pertanyaannya yang menarik, saya akan bahas. eh jadi kita lanjutkan pertanyaan dari saudara Ruper ya. Nah ini Ruper ini apa namanya tuh, bertanya nih kalau saya ini Ruper tuh ya di Twitter juga kalau salah, saya lupa ingat ya, mohon maaf ya saudara Ruper, tapi saya kayaknya pernah lihat gitu, pernah dengar dan aktif kalau saya tadi aktif tapi lupa lagi ya, mohon maaf ya, ya gitulah, ya mohon maaf. Jadi pertanyaannya seperti ini ya, dari Ruper, aku hanya ingin minta pendapatnya Prof Haru. Gimana pendapat Prof Haru kalau VTuber bisa kita samakan dengan YouTuber ah kok gitu. Ya ya bener kan ya. Memperkecilkan masalah doxing dan VTuber bisa lebih out of character daripada sering karakter mungkin gitu ya. Daripada sering in karakter, yang saya ketahui in karakter, dan membuat para VTuber quit so fast. Oke, yang menarik nih, si Rupert ini nanyanya lebih kepada gini, eh, justru dengan dia mendalami karakternya yang dari awal sesuai dengan lore dan role-nya, ya dari introduksinya gitu kan, ya itu kan in karakter kan, sebutnya in karakter tadi kan, sesuai lore dan role-nya dari awal tadi, justru membuat dirinya quit so fast katanya. Justru menurut Rupert nih logikanya, saya mencoba menafsirkan logikanya, masuk ke logikanya Rupert, bahwasanya pandangan dia itu dengan in karakter itu membuat para VTuber quit so fast. Benar-benar barangkali quit so fast itu eh, mempercepat mundurnya, atau memang bahkan graduate atau gimana. Nah ini barangkali bisa jadi koreksi sih, barangkali kalau saya ada salah tafsir, soalnya saya juga kurang bagus di bahasa Inggris. Jadi tafsir saya tuh quit so fast tuh lebih kepada mundur dan graduate lebih cepat gitu karena gagalin karakter. Dan nah yang poin 2 adalah memperkecil masalah doxing ya tadi kan, biar nggak didoxing mulu,
dan lebih leluasa lo out of character. Jadi biar kita samakan VTuber itu ya just ordinary YouTuber gitu. Tapi saya nih ya, pandangan saya nih, saya menafsirkan pernyataan atau pertanyaan dari apa namanya itu saudara Rupert ini. Ya anggap saja YouTuber biasa gitu. Agar doxing per doxingan itu tuh let it go, sans gitu. Dan lebih bisa out of character gitu. Jadi nggak selalu in karakter. Bahkan ya kalau in karakter mulu VTuber tuh mungkin dalam artian privacy oriented, benar-benar tidak mau ketahuan privasi dan sebagainya gitu. Jadinya jadinya quit so fast itu, mundur secara cepat gitu. Nah, jadi lebih baik mending biasa aja YouTuber. Jadi doxingnya santai aja. Jadinya Anda bisa lebih leluasa secara konten dan tidak ditakuti oleh doxing, yang mana dengan doxing Anda quit so fast juga. Nah gitu. Mungkin ke sana ya, tapi barangkali kalian saya tafsirkan malah makin rumit lagi. Ya namanya juga ya gitulah. Mohon maklum ya, saya juga begitu. Tapi setidaknya saya melihatnya ke sana tafsirnya. Dalam artian gini. Jadinya saya melihatnya semacam ya jadilah YouTuber biasa gitu. Tolong jangan jadikan ya doxing tuh jadi momok gitu. Jadi hal yang membuat itu takut gitu. Sehingga dia itu benar-benar stick on karakter tapi nggak nyaman. Dan akhirnya ketidaknyamanan itu menghasilkan graduate gitu. Nah itu mending lebih baik bagaimana gitu. Nah pendapat saya gimana nih? Nah itu kan. Kalau misalkan dari sudut pandang, wah ini mulai banyak tafsir nih. Makanya tadi saya meralat ya. Kalau Harun of You pengennya sih ya tadi kan pendek, tapi ini mah kalau panjang ya jadinya udah aja podcast kalian lah soal podcast benar. Nah, jadinya gini, eh dalam kalau kita tarik secara sudut pandang konservatisme ya, konservatisme benar-benar kayak apa namanya tuh bersifatnya kolot gitu ya. Dan mungkin bersifat totaliter juga, totalisme gitu kan, benar-benar total gitu kan. VTuber itu cetok begini gitu, budayanya begini, kamu jangan berubah. Nah itu konservatif, benar-benar menjaga banget gitu tentang konservasinya gitu kan. Bersifat melindungi kan, konservasi kan bersifat melindungi, konservatif. Nah itu tuh jadinya kalau misalkan itu bakal jadi melanggar kalau emang Anda out of character gitu. Karena bagi orang-orang yang penganut apa namanya tuh paham konservatisme tadi, jadinya orang-orang VTuber, yaitu VTuber yang out of character dari dirinya secara radikal ya, apalagi radikal dalam artian dia itu tidak lagi menjadi VTuber yang sejati. Meskipun emang saya juga belum dapat apa itu VTuber yang sejati, tapi saya melihatnya tak ada, seolah-olah ya tadi pandangan umum tuh VTuber tuh ada yang sejati gitu, yang mana harus mendalami dan menjaga privasinya agar Nakanohito di balik VTuber itu tidak dikenal dan tidak terbongkar. Nah itu kan benar-benar radikal, benar-benar konservatif, ya kan, benar-benar mendalam ya, apalagi konservatif, polot gitu kan, dan total banget. Anda VTuber ya, Anda virtual, jadi kami nggak mau tahu di balik belakang VTuber itu siapa, gitu. Kan gitu. Nah jadinya itu bagi penganut paham ini, mereka itu jadinya ya tentang yang pandangan Rupert tadi, biar memperkecil masalah doxing dan out of character, justru jadinya natural. Bahwasanya musuh natural para VTuber adalah doxing. Karena apa? Karena dengan dirinya didoxing orang, dan apalagi dia si VTuber itu sendiri malah menganut paham konservatif tadi, yang mana benar-benar saya nggak boleh memperlihatkan sama sekali privasi saya ya tadi, maksudnya jangan sampai ngedok apa namanya itu, mereveal something realnya dia. Nah maka dari itu yaitu doxing jadi masalah utama gitu. Nah itu akan menjadi quit so fast tentu gitu, itu jadi konsekuensi logis gitu. Jadi kalau Anda ya VTuber ini ya memang justru kita hormati juga menjaga privasi tadi, karena emang itu kan pandangan mereka gitu kan, pandangannya.
jadinya dia akan selalu in karakter, seolah-olah dia memang jadi aktor, dan bukan seolah emang harus jadi aktor, karena emang konsepnya VTuber secara dalam konsepnya tadi atau paham konservatisme tadi, bahwasanya memang ya Anda sebagai aktor, Anda itu sebagai tokoh, dan Anda lanjutkan sesuai tokoh itu gitu, tidak menyadari bahwa Anda sebagai aktor gitu. Dan Anda tuh jangan sampai breaking the fourth wall yang pernah saya bahas sebelumnya gitu. Nah, itu jadinya masalah ini tuh di semacam apa ya namanya itu, eh ya Anda tuh jangan sampai out of karakter, karena Anda tuh in karakter gitu. Lore Anda sebagai pengamat wibu, lore Anda sebagai profesor wibu, ya Anda tetap stay in karakter gitu. Nah, memang lebih detailnya dibahas yang itu ya, yang apa namanya itu, tentang apa namanya itu kemarin itu breaking the fourth wall itu yang kemarin VTuber itu tutorial. Tapi ya jadinya jadi ada pemikiran lagi gitu kan, makanya emang ya tadi bagusnya adalah tadi kan bisa kita lihat analisis SWOT-nya gitu kan. Strength-nya, kekuatannya adalah dengan dia in karakter, dengan dia in karakter itu sendiri. Memang weakness-nya adalah masalah doxing, dan dia tidak bisa out of karakter gitu. Opportunity-nya apa ya? Dia akan tetap menjadi VTuber yang mungkin saja sejati. Ya saja kan sejati di sini finish-nya belum kuat, tapi kalau pandangan saya sejati itu ya tadi benar-benar total, misalkan VTuber ya VTuber gitu. Ya Anda benar-benar emang sesuai dengan in karakternya, benar-benar Anda tuh konsisten, komitmen, kon konstan, konstan gitu kan. Benar-benar Anda tuh konstan terus aja jadi VTuber, kontennya sesuai dengan awal. Anda sama sekali nggak mengeluarkan privasi Anda, tidak pernah ngepap makanan, tidak pernah ngepap jalan, tidak pernah ngepap apapun yang bersifat RL, benar-benar wow gitu. Nah itu in karakter kan, apalagi dia benar-benar menjiwai sebagai misalkan elf yang apa misalkan, atau enggak apa ya, kalau mending misalkan kayak Kaname, saya sebut Kaname karena tim saya sendiri, biarin. Kaname dia harus in karakter sebagai kucing yang terlantar, kucing masa depan yang terlantar, kucing kurir masa depan yang terlantar ke dunia saya, ke masa kini. Dan dia karena bersifat teknokrat, jadinya dia jago di ICT, nah di bagian teknologi, makanya dia mendalami di sana kan gitu. Jadi lore dan role-nya itu nyambung sehingga dia mengizinkan dia melakukan itu semua gitu. Nah itu kan konservatif gitu. Tapi kan ketika kalau tiba-tiba si Kaname malah ngeposting yang RL misalkan, wah itu bakal kalau oleh kaum-kaum yang konservatisme ini gelut nanti, bahasanya gelut gitu, konflik, karena tidak sesuai dengan pandangannya, tidak sesuai dengan apa namanya itu ya tadi pahamnya gitu. Jadinya pasti akan ada berbenturan itu, karena kebenaran yang karena konflik terjadi karena emang terbenturnya kebenaran gitu, karena saling sama-sama benar jadinya konflik gitu, masa benar masing-masing jadinya konflik. Ya itulah, kalau emang kita bersama-sama cari baik mah mungkin gak akan, tapi kalau sama-sama saling adu kebenaran, saya benar kamu benar, ya jadinya konflik karena emang benarmu dan benarku belum tentu sama kan. Dan jadinya kalau bisa bersama-sama apa, dengan kebaikan kan gitu, baikku untukku, baikku dan baikmu, ya kita bisa bersama-sama kan gitu, bisa saling memahami, bisa jadi toleransi gitu. Nah tapi kalau dalam hal itu konservatisme ini, kalau emang benar-benar dianya bersifat tadi ya itu melanggar paham tadi gitu. Kalau yang konservatif, yang bersifat totalitas, ya totaliter, orang-orang yang totaliter gitu kan, ya itu bakal menabrak tuh dengan konsep tadi gitu kan. Apalagi mendalam sebagai VTubernya harus menjaga privasi, karena VTuber tuh dari Jepang, ya tadi kan kita mazhabnya dari Jepang, Anda harus menutup privasi. Nah itu juga sebagai salah satu contoh gitu, bahwasanya memang seperti itulah jadinya gitu. Seperti itulah, Anda harus seperti itu, jangan sampai gonta-ganti konten, gonta-ganti lore, gonta-ganti role-nya, tiba-tiba jadi ini mencelah-mencelah dan sebagainya gitu lah. Nggak bisa out of karakter lah gitu. Jadinya ya tadi kayak ancamannya adalah tadi memang di doxing gitu. Ketika memang strength tadi dia in karakter, skillnya sama, benar-benar wah bagus gitu kan,
ya opportunity-nya memang dia bakal akan selalu mendapatkan viewer yang konstan, yang memang tetap continue di sana, tetap tetap bertahan di sana gitu. Tapi memang kelemahannya tadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa out of karakter, bahkan ancamannya, threat-nya adalah dia rentan doxing. Ya udah secara umum ya, doxing itu masalah utama, masalah naturalnya para VTuber tuh emang doxing tadi. Apalagi dia VTubernya memang nggak terlalu sans untuk di doxing tadi. Memang dia nggak mau sama sekali dan emang tidak mengizinkan, tidak konsensus, tidak nyaman dan tidak memberikan izin kepada semua orang yang dia ya bahwa tidak mau aja, bahwa dia itu tidak mau, tidak konsen untuk memberikan izinnya dia reveal dirinya sendiri, apalagi itu gitu. Nah kan itu makanya ya, tapi di semua ya itu, tapi kan jadi musuh utama, musuh naturalnya VTuber tuh ya tadi doxing tadi, doxer tadi. Makanya ya tadi memang mungkin barangkali langsung Rupert memberikan semacam ya pendapat atau maksudnya pandangan agar tidak menghindari tadi ancaman-ancaman besar tadi yang makan quit so fast, yang graduate tadi, dan emang agar opportunity makin luas, lebih luas, lebih gimana, lebih bisa bisa diulik lagi secara kontennya, bisa lebih diulik lagi secara service-nya dan sebagainya. Maka tolong perkecilkan masalah doxing tadi dengan cara apa ya tadi, biarkanlah VTuber ini menjadi YouTuber biasa. Nah ini mulai masuk ke bagian kedua. Tadi kan masalah di bagian konservatisme tadi, aliran atau paham konservatisme tadi. Nah ini yang bersifat liberal tadi, bersifat liberal, dan mungkin bisa dibilang ya ada juga yang moderat, tapi mungkin liberalnya lebih ke bebas, dimana karep gitu kan. Nah orang-orang VTuber ini yang memang pahamnya, alirannya adalah liberalisme tadi, yang bebas, kumaha aing, meskipun emang mengambil dari ya tetap juga yang meramaikan VTuber kan dari Jepang juga yang ramainya, jadinya kumaha aing gitu kan. Jadinya ya mau di doxing mau enggak ya terserah, tapi jangan ganggu aing gitu, karena aing nggak ganggu maneh gitu, karena saya nggak ganggu ke anda jangan ganggu saya gitu kan gitu. Kalau apalagi yang memang lebih bebas lagi, mau di doxing kayak mau enggak ya terserah, pokoknya gue mau ngonten begini, pengen merealisasikan OC, pengen berkarya, duli amat dah gitu dan sebagainya gitu kan, mau ngapa-ngapain gitu. Nah ini masih mending, kalau korporat beda lagi ya, ini konteksnya beda lagi, berat lagi tuh ya, itu bisa didalami lagi. Nah itu ada yang lebih mendalam ya, itu liberalnya tuh bisa lebih tinggi lagi, ada yang memang ya saya bebas. Anda mengetahui diri saya misalkan si VTuber itu, Anda tahu Nakano Hitonya saya tuh, ya saya itu sebagai Nakano Hitonya saya, Anda tahu, tapi tolong jangan sebarin, tolong jangan sampai dikuak gitu, biar self to yourself aja gitu, self to yourself aja, gimana sih bahasa Inggris mohon maaf gak bisa bahasa Inggris, pokoknya simpan aja untuk dirimu sendiri lah gitu maksudnya, simpan untuk dirimu sendiri, jangan disebar-sebar gitu. Nah itu yang jadi masalah kan ya, agar nggak quit so fast tadi gitu. Saya mulai nih paham juga, makanya orang-orang yang memang sedikit moderat tadi, yang memang tuh dikenal secara orangnya oke, tapi jangan sampai disebarkan lebih dalam ya tolong gitu. Atau enggak memang ada juga yang memang liberal gitu, yang memang peduli, bahasanya mah persetan lah gitu, sama orang yang ngedoxing gua sebagai VTuber, tahu aslinya dan sebagainya, toh gua mah pengen begini, kalau lu suka sama gua ya silakan, kalau enggak ya hilang, pokoknya gitu gitulah. Apalagi gua kan sebagai cuman VTuber sebagai voice acting doang gitu misalkan, atau enggak VTuber sebagai advance role play gitu kan, role play lanjutan, lebih 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 jago lagi, lebih expert. Nah itu akan bisa kita bahas lagi ya di konten yang lain gitu. Nah itu bener-bener bisa saja lebih santai gitu. Jadi orang-orang ini secara analisis SWOT-nya, strength-nya, ya dia bisa cenderung menjadi YouTuber. Dalam artian YouTuber sini masih bisa konteks jadi sebagai VTuber tadi, diwakili oleh karakter original karakternya dia ya, itu masih bagus. Kalau beda lagi kalau memang pakai RL ya beda lagi kan ya, namanya kan virtual, konsepnya kan memang diwakili oleh karakter gitu. Nah
nih diwakili oleh karakter ini, si VTuber ini, strength-nya tadi dia cenderung lebih kuat, lebih superior kalau memang kena doxing gitu. Secara mentality, secara karir, atau pokoknya secara semuanya lah, poin-poinnya tuh dia lebih 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 pede, lebih resilience, lebih tahan banting, lebih endurance-nya tetap kuat, ya ketahanannya kuat, pertahanannya kuat, karena memang apa? Karena dia ya peduli setan gitu bahasanya, persetan dengan orang-orang yang ngedoxing gua. Gue pengen ini, dan dia lebih kuat gitu. Dan emang dia lebih kuat secara mental gitu. Apalagi juga yang memang, dan dia juga opportunity-nya ya juga, dia juga bisa out of character di sini, mungkin dalam artian ya selain Anda menjadi Kaname Phantasma sebagai apa namanya tuh, kucing masa depan, kucing kurir masa depan yang teleport ke dunianya saya, di timelinenya saya secara ICT, tapi juga dia pengen nyanyi juga. Nah itu kan dia kan nggak sesuai kan, tapi tiba-tiba dia pengen belajar, prof pengen belajar nyanyi kan, itu kan out of karakter dia bukan kayak gitu, tapi kan itu jadi perkembangan, malah jadi dia pengen jadi bisa nyanyi gitu kan. Nah itu kan perkembangan bagus dong, sebelum yang sesuai sebelumnya yang dibahas oleh saya tentang pertanyaan Gilang kemarin tentang inkonsistensi konten VTuber. Nah itu kan bagus juga sebetulnya, itu out of character bisa jadi. Tapi kalau misalkan out of karakternya gara-gara ya bisa jadi si Kaname ini juga nonton misalkan YouTube gitu kan, dia malah pengen nge-reaction YouTuber lain misalkan, atau video lain, itu kan bisa juga jadi out of character juga barangkali, atau gimana gitu, atau of karakternya lebih jadi galak apa gimana, mungkin lebih bebas memang, betul, jadi lebih leluasa juga opportunity-nya gitu. Nah tapi ya tadi kelemahannya adalah orang-orang itu justru para penonton, para viewer itu, mereka nontonin VTuber ya karena memang ada yang nggak mau ya, sebagian ada orang yang memang nggak mau dia tahu di balik VTuber itu siapa gitu ya, nggak mau di balik VTuber itu siapa gitu, nggak mau tahu. Dan jadinya kalau emang tahu, jadinya barangkali dia bakal mundur, males juga gitu. Apalagi kalau memang ya kita ketahui ya, chaotic world ini ya, chaotic chaosnya dunia ini, kerusuhan dunia ini ya, dengan sampai-sampai ada istilah apa namanya tuh, keadilan sosial bagi rakyat jelita gitu kan. Itu tuh maksudnya lebih kepada apa ya namanya tuh, orang-orang yang lebih good looking itu akan lebih diuntungkan gitu, privilege lebih diuntungkan daripada yang tidak good looking. Nah misalkan dari VTuber ini tahu di belakangnya Nakano Hitonya adalah tidak good looking, terus apalagi ya itu, wah itu kan doxing lagi, wah bisa jadi dendam. Itu paling parah tuh kayak gitu, dendam, dicari orang, diteror dan sebagainya. Itu kan ancamannya ke sana, gara-gara gue tahu belakangnya ternyata burik misalkan, ternyata orangnya ini ternyata teman gue, bahkan mungkin ternyata VTuber ini musuh gue misalkan gitu, misalkan musuh gue nih, musuh buyutan. Oh kan bisa jadi ada ya tadi kelemahannya di bagian ada penyerangan, ada ofensif, ada mulai ya itu tadi kelemahannya di sana gitu barangkali. Tapi kalau emang peduli setan dan sebagainya ya itu lebih bagus. Jadi sebenarnya ancaman dan kelemahannya mau mau orang yang bersifat privasi oriented yang tadi memang bersifat konservatif tadi kan, yang VTuber konservatif yang memang mengikuti privasi oriented tadi, atau enggak yang liberal yang memang lebih bebas dan emang lebih ke persetan dengan doxing dan sebagainya, tetap doxing musuh utama mereka kan tadi, makanya jadinya tetap sama-sama gitu, ancaman dan kelemahannya tetap di doxing juga ya, emang susah ya, emang jadi musuh utama, musuh naturalnya VTuber tuh ya di doxing tadi gitu, doxer tadi. Nah tapi secara konten ya memang mereka akan lebih leluasa, lebih lebih bisa belajar lagi, dan bahkan bisa lebih nge-explore diri tadi. Karena apa? Kreativitas itu lahir dari curiosity. Curiosity itu ya dari curiosity itu kan kepenasaranan kan. Karena penasaran si VTuber ini, karena VTuber mah cuman gini doang kontennya. Cuman
apa namanya itu bersifat gitu-gitu doang, misalkan kan kemarin pernah kajian itu kan gitu-gitu doang dan sebagainya. Terus si VTuber yang ini tuh melihat ya karena VTubernya dikritik mulu gitu-gitu doang, ya gue pengen coba out of character, udah mah nggak sesuai lore dan role-nya, tapi dia juga mencoba yang konten atau format yang lain misalkan, lebih 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 berani, lebih kreatif dan sebagainya misalkan. Nah bahkan mungkin menyentuh level dimana dia itu misalkan menampilkan tangannya, misalkan contoh ini mah ya punten ini mah seperti Bung Ijen nih. Bung Ijen tuh sampai eh, live stream atau record, pokoknya dia itu speedrun apa namanya itu Rubik, speedrun Rubik itu kan pasti ngeliatin tangannya kan. Nah itu kan sebuah metode berkarya, sebuah alternatif karya, sebuah eksplorasi karya. Bagaimana caranya untuk VTuber tapi juga kontennya bersinggungan dengan RL tadi. Nah, itu kan bakal berbeda ya, dari bahasa ini pasti akan ada konflik karena memang perbedaan pendapat tadi, perbedaan pandangan. Tapi di sisi yang memang lebih liberal dan kreatif tadi, memang justru ini keren nih. Dia tuh sampai ya jago, jadi fokusnya ke jagonya, ke memang dia jago Rubiknya, bukan di bagian konsep VTuber itu sendiri, atau enggak memang ya tadi tentang privasi oriented dan sebagainya. Nah, itu kan jadi gelut nih. Ini akan endless war, ada endless war tentang kalau kebenaran ini saling saling ditunjukkan ya akan menghasilkan konflik tadi. Nah itu yang menjadikan kita cukup hati-hati gitu ya. Memang itu Rupert, memang pendapat saya jadinya akan selalu bisa ke kiri bisa ke kanan gitu, karena memang ya itu analitiknya ke sana, analitis argumentatifnya di sana gitu. Bahwasanya memang menjadi in karakter ya so fast, kalau out of character dan ya tadi menjadi YouTuber biasa gitu kan, doxing oke. Tapi kan kadang-kala tadi kalau kita samakan dengan YouTuber biasa untuk memperkecilkan potensi masalah doxing, ya kenapa nggak jadi YouTuber juga? Nah, karena barangkali ada yang membuat pernyataan seperti itu. Kenapa Anda jadi VTuber, ya udah menjadi YouTuber aja. Nah, atau nggak barangkali memang ada yang mungkin lebih ekstrim lagi misalkan. Ya saya VTuber, tapi kadang-kala dia juga live stream dengan eh, wujud Nakano Hitonya misalkan. Ada juga kan seperti itu misalkan. Ya itu kan hak-hak mereka juga gitu. Jadi memang pendapat saya jadinya yaitu jadinya tetap menjadi hak-haknya mereka. Mau menjadi konservatif memang benar-benar ingin mengikuti mazhab Jepangnya ya, masa privasi orientednya monggo. Kalau memang nggak mau, memang variasi terbaru VTuber memang lebih liberal, lebih bebas, dikenal orangnya langsung juga nggak masalah, ya itu monggo gitu kan. Itu jadi hak-haknya mereka gitu. Dan termasuk juga bagi para viewer punya hak juga untuk misalkan memilih mereka mau yang memang bersifat out of character atau in character. Itu sama juga, mereka juga punya hak. Makanya tadi syarat agar tidak menjadi masalah setidaknya adalah tadi, janganlah saling mengadu kebenaran masing-masing, karena sejatinya kebenaranku dan kebenaranmu belum tentu sama-sama benar, dan lagi kebenaranku dan kebenaranmu juga akan selalu berbeda. Maka yang lebih bijak dan lebih anggun, lebih baik dikeluarkan adalah kebaikan bersama. Baikku dan baikmu, jika baik untukku dan jika baik untukmu, kita ambil yang terbaik di situ. Kalau tidak baik bersama-sama, berarti kita tinggalkan dan cari kebaikan bersama agar hasilnya menjadi indah untuk kita semua. Begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini karena emang tidak ada solusi, ya solusinya lebih kepada tadi ya, lebih kepada ya saling mencari kebaikan bersama, kebenarannya masing-masing lah. Kalau dapur masing-masing mah udahlah masing-masing, jadi jangan sampai mengadu kebenaran gitu. Ya itu karena akan selalu menimbulkan konflik. Jadi lebih bijak melihat orang, lebih bijak melihat situasi, dan lebih moderat untuk melihat situasi apapun gitu ya. Mungkin seperti itu aja. Itu pendapat saya. Terima kasih banyak kepada saudara Rupert sudah bertanya, lumayan cukup menarik. Benar-benar emang itu ya, jadi memang di sisi kiri begitu, sisi kanan begitu, dan ya mungkin itulah pendapat saya, dan mohon maaf apabila kurang puas, dan memang jangan sampai puas karena emang kalau Anda harus mencari pendapat lain,
agar lebih menambah hasanah pengetahuan. Waduh, ya referensi Anda gitu kan. Jadi Anda lebih baik cari lagi referensi yang lain seperti itu. Dan tentunya bagi kalian yang ingin bertanya seputar pop culture yang memang saya mampu dan saya cukup berani untuk memberikan pendapat saya, silakan sampaikan di kolom komentar. Atau enggak, kalau emang malu misalkan, bisa kalian sampaikan juga di Gform lewat harunajuga.id/pesan haru ya. Di sana nanti akan saya jawab bagi video bagi pertanyaan yang menarik perhatian saya. Mungkin gitu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Anda juga bisa support saya, barangkali suka konten ini, kalian bisa traktir Sanggup Padang saya lewat traktir.id/harunajuka, atau lewat interlokal juga bisa lewat streamlabs.com/profharunajuka. Silakan kalau memang suka konten ini, dan memang nanti akan ada konten eksklusif mungkin lewat Sosiobas. Nah, itu akan menyesuaikan ya nantinya gitu. Nah, pokoknya yaitu dukung terus kami agar tetap bisa berkarya ya, meskipun emang cuman pendapat doang sih berkaryanya ya gitu. Ya gitu aja paling. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa tetap terus mencoba menggapai mimpimu, karena kita harus mencoba terus, dan kita jangan pernah menyerah untuk menyatakan halu. Oke? Osukai sama Desta, Otsu halu. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Thank you so much. Makasih banyak. Bye bye.